Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah, amma ba'du. Jamaah ma'asyiral muslimin, rekan-rekan dari Namirah Media dan juga Harakah Institute yang dimuliakan Allah SWT, juga pemirsa Namirah Media yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah kita sudah masuk di akhir-akhir bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini betul-betul menjadi titik tolak perubahan kita menjadi manusia yang lebih dekat dengan Al-Quran, manusia yang lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana telah kita bincang di 10 menit sebelumnya, kita bicara tentang sejarah Al-Quran. Kita sudah sampaikan bahwa Al-Quran ini secara de facto turun dalam rentang masa Nabi Muhammad SAW berdakwah di Makkah dan Madinah. Dakwah di Makkah adalah dimulai saat umur beliau 40 tahun dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan periode kedua adalah periode di Madinah, di mana Nabi Muhammad SAW pertama kali hijrah ke Madinah dalam usia beliau ke-53 dan wafat dipanggil oleh Allah SWT secara masyhur di umur beliau yang 63. Jadi periode Madinah ini 10 tahun, di Makkah 13 tahun. Rentang masa 13 tahun dan 10 tahun atau 23 tahun inilah masa penurunan wahyu Al-Quran secara de facto, turun secara berangsur-angsur dalam rentang masa yang cukup panjang. Itu adalah umur Al-Quran. Di dalam kajian Ulumul Quran ada satu bahasan yang disebut sebagai ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat Mekah, dan ada ayat-ayat Madaniyah yang berarti ayat-ayat atau bahkan surat yang turun dalam periode Madinah. Ma'asyiral muslimin, sahabat-sahabat Harakah dan juga dari Namirah Media yang dimuliakan Allah, ini penting kita mengetahui dengan jelas bahwa jangan sampai salah paham bahwa Makkiyah dan Madaniyah ini kita fahami sebagai tempat. Makkiyah berarti turunnya di Mekah, Madaniyah berarti turunnya di Madinah. Ini terlalu simplistik, terlalu sederhana. Tidak demikian. Jadi Makkiyah ataupun Madaniyah ini menampilkan satu periode dakwah. Kadangkala ayat Al-Quran ini turunnya di Mekah, tapi pasca hijrah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, maka ayat ini tergolong sebagai ayat-ayat Madaniyah walaupun turunnya di Mekah dan sekitarnya. Jadi Makkiyah tidak selalu di Mekah, Madaniyah juga tidak selalu turun di kota Madinah. Makkiyah dan Madinah adalah istilah yang digunakan di dalam pemetaan ayat-ayat Al-Quran ataupun surat Al-Quran sesuai dengan periode dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi ma'asyiral muslimin, ada ayat-ayat Madaniyah tapi turunnya di Mekah. Ini berarti bahwa ayat-ayat atau surat Madaniyah ini berada di fase kedua dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dakwah di Madinah atau yang dulu sebelum Madinah dikenal dengan Yasrib, ya. Beberapa tanda yang bisa kita ketahui bahwa ayat-ayat Makkiyah itu karena periodenya adalah periode Mekah, ini orang-orang masih diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pondasi-pondasi akidah. Biasanya ayat-ayat Mekah ini berisi tentang hari akhir, berisi tentang tauhid, ya. Tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini biasanya ayat-ayat Mekah begitu. Ayat-ayat Mekah tidak banyak berisi tentang detil
ajaran agama Islam. Ayat-ayat Mekah biasanya banyak berbicara tentang kritik-kritik sosial misalkan. Di mana misalkan orang Arab ini sukanya membunuh anak bayi perempuan hidup-hidup. Maka turun singgungan atau sindiran dari Al-Qur'an. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu nanti ditanya, atas dasar dosa apa mereka dibunuh? Misalkan ya. Ini yang sindiran terhadap perilaku masyarakat Mekah jahiliyah saat itu yang berada di periode Mekah, di mana Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan teguran-teguran sosial, bicara tentang hari akhir, bicara tentang ancaman-ancaman hari kiamat, bahwa nanti akan ada hari pembalasan dan sebagainya. Ayat-ayat Makkah biasanya pendek-pendek, ayatnya memiliki rima atau dalam puisi, dalam sastra punya akhiran yang sama. Misalkan wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Misalkan ayatnya pendek-pendek tapi didengar ini sangat indah. Ayat-ayat Makkah tidak banyak bicara tentang detil syariah, apalagi kaitannya dengan hukum-hukum ibadah dan muamalah, karena bahkan syariat puasa misalkan ini baru turun di Madinah ya, baru turun di Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, jika kita lihat ayat-ayat Makkiyah biasanya bicara tentang hal-hal yang sifatnya ideologis, sangat mendasar, pendek-pendek, memiliki rima sastrawi ya. Maka ayat Madinah biasanya panjang-panjang. Ayatnya panjang-panjang, tidak begitu mengedepankan unsur bahasa, tapi ayat-ayat Madaniyah nampak dari kandungan detil dari ajaran syariat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda-tanda ayat ini Makkiyah dan Madaniyah itu seperti itu. Jadi sekali lagi, Makkiyah dan Madaniyah bukan sederhana diartikan sebagai Makkiyah turun di Mekah, Madaniyah turun di Madinah. Tapi Makki dan Madani menginspirasikan makna bahwa Madaniyah berarti ayat ini berada di dalam periode atau fase dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yaitu ketika umat Islam sudah mulai banyak dan dakwahnya atau isi dari Al-Quran, kandungan ayat Al-Quran itu lebih banyak tentang aturan-aturan, lebih banyak tentang detil-detil dari syariat. Salah satu tanda yang bisa sangat kita jumpai adalah perbincangan tentang ahlul kitab. Ini banyak sekali di ayat-ayat Madaniyah. Ya ahlul kitab misalnya. Karena banyak sekali orang ahlul kitab di Madinah. Madinah itu adalah teritori atau kawasan yang majemuk. Jadi jangan sampai disalahfahami bahwa kota Nabi itu semuanya Muslim. Enggak. Banyak sekali perkampungan-perkampungan Yahudi dan Nasrani di Madinah. Nabi bertetangga dengan orang-orang yang disebut Al-Quran sebagai ahlul kitab. Ayat-ayat Madaniyah juga bisa ditandai atau dikenali dengan adanya klaster baru di dalam tubuh umat Islam yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Jadi Al-Quran yang berbicara tentang munafik, orang-orang munafik, kita dapat pastikan ayat itu atau surat itu turun di Madinah karena baru muncul fenomena kemunafikan itu di Madinah. Sementara di Mekah hanya ada dua, Muslim atau non-Muslim atau kafir ya. Tapi di Madinah sudah muncul klaster ketiga di dalam tubuh umat Islam ini, dia Muslim ya, tapi dia munafik. Ayat-ayat misalnya surat Al-Baqarah ya, yang banyak bicara tentang orang-orang munafik. Ini wa minan nasi may yaqul amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, berupa sindiran-sindiran deskripsi tentang orang-orang munafik.
Ma'asyiral muslimin, semoga perbincangan kita tentang Makki Madani atau Makkiyah dan Madaniyah di dalam Al-Quran dapat bermanfaat. Kita jumpa di 10 menit berikutnya. Insya Allah semoga diberikan umur yang panjang oleh Allah dan diberikan barokah. Dan kita berjumpa di dalam bulan ini, bulan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.